Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sadulur manjada wajadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dulur-dulur dengan kami dari Majelis Zikir dan Tawasul Manjada Wajadah. Malam ini alhamdulillah lagi santai-santai kita di saung kita ini. Alhamdulillah, semoga dulur-dulur semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah lur, malam ini saya akan berbagi sedikit dengan dulur-dulur semua tentang bagaimana cara untuk menyembuhkan ya atau menghadapi orang kesurupan gitu lur ya. Mungkin dulur-dulur banyak menemui di lingkungan keluarga atau di tempat kerja dulur-dulur semua ada teman atau orang lain atau siapa yang kesurupan gitu ya. Baik dulur-dulur, sebelum kita masuk ke tutorialnya, sebelum itu mari tak lupa saya mengajak kepada dulur-dulur semua kita berselawat. Jangan lupa kita berselawat lur ya. Baik, kita berselawat dulur semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, semoga dengan salawat kita tadi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan bangsa kita Indonesia bebaskan dari penyakit yang namanya corona. Mudah-mudahan semua dituntaskan oleh Allah, dikembalikan bangsa kita ini menjadi aman, sejahtera, sehat, damai dan selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur, kembali ke yang tadi kita buka tutorial untuk bagaimana cara kita untuk mengobati atau menyikapi atau menghadapi orang yang kesurupan ya. Kesurupan itu lur ya. Kesurupan itu atau bahasa lainnya kerasukan suatu sosok makhluk gaib ya, makhluk itu baik itu setan atau jin atau apapun itu, yaitu deskripsi atau arti dari kesurupan ya, dimana seseorang itu hilang kesadarannya. Jadi dia itu bertindak berbuat di bawah alam sadarnya lur. Jadi si yang punya badan ini tidak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu lur ya. Baik, yang pertama itu kita sebelum kita mengobati orang kesurupan itu kita harus tahu dulu lur. Kita harus bisa bedain karena kesurupan itu ada dua hal ya, ada dua apa ya, ada dua tipe orang kesurupan. Yang pertama
kesurupan ini kesurupan berdasarkan dari sugesti. Sugesti karena sugesnya ini ada dua hal juga. Dari sugesti itu terbagi dua, apa itu dari dia depresi batinnya atau dia punya masalah. Jadi sugesti yang didorong oleh depresi, tekanan batin atau situasi dan kondisi yang membuat dia merasa tertekan. Dan sugesti yang kedua yaitu di saat kondisi dia, misalkan dia melewati suatu tempat atau daerah yang disebut angker atau gelap, dia merasa takut. Jadi sugesti dia itu merasa ada sesuatu, ada makhluk atau ada apa yang menyerang dia sehingga dia terlalu mendalam ketakutannya. Bisa juga dia jadi kesurupan. Nah, itu kesurupan yang dari suges, baik itu dari depresi ataupun dari keadaan ya. Yang kedua itu kesurupan yang memang asli kesurupan, dalam arti tanpa orang itu suges, tanpa orang itu punya tekanan batin atau sedang depresi atau apa, orang ini dalam keadaan baik-baik tiba-tiba dia kesurupan. Jadi ada satu sosok yang merasuk ke tubuhnya gitu. Itu yang bener asli kesurupan lur ya. Untuk dulur-dulur bagaimana caranya ya, mungkin ya membedakan mana yang suges sama yang kesurupan gitu. Caranya gampang lur, gini. Kalau dulur punya atau menemui ya orang yang kesurupan, cek dulu sama dulur nih. Cek dulur ciri-ciri fisiknya orang yang kesurupan benar-benar dirasuki oleh makhluk goib atau setan. Dia itu yang pertama dari tangannya ngepel, dia mengepal gini, ngunci. Yang kedua ini giginya ngancing, seperti ini ngancing. Dan kalau dia bersuara atau dia bicara atau dia teriak, itu suaranya itu beda lur, beda sama pada saat dia lagi sadar gitu. Baik itu nanti bisa, misalkan yang kesurupan laki-laki, suaranya bisa berubah jadi kayak perempuan, atau agak berat, atau suaranya lebih seram didengarnya. Itu ciri-ciri orang kesurupan yang memang dirasuk oleh makhluk goib. Dia tanpa dia merasa suges, asli itu namanya lur ya, kesurupan yang benar-benar murni kesurupan, sama sekali dia nggak sadar. Nah itu kesurupannya. Tapi kalau kesurupan yang suges tadi itu dia 50-50 antara sadar dan tidak sadar lur gitu. Cuma dia tidak bisa menahan luapan emosinya gitu. Nah oke, itu bedanya nanti ya, setelah dulur bisa bedakan mana yang kesurupan suges dengan kesurupan yang memang asli kerasukan seton. Caranya nanti untuk menyembuhkannya seperti ini lur. Contoh misalkan teman ya, atau saudara atau keluarga yang kesurupan asli dirasuk oleh setan. Caranya itu pertama dulur hadapi dia. Tapi ingat, harus dengan penuh keyakinan ya. Kita harus yakin. Satu, kedua kita harus bersih. Kita wudu dulu. Kita wudu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, wudu kita hampiri. Kita lihat, pertama itu kita tatap matanya lur. Nanti kan biasanya dia melotot ya, matanya itu melotot, kita tatap matanya. Kita ajak tatap mata. Kalau memang dia bisa komunikasi, dulur aja komunikasi. Tanya, ucapkan salam, assalamualaikum ya goib, atau assalamualaikum. Setelah dia menjawab segala macam, kalau memang mau ditanya, tapi kalau bisa lur ya, kalau orang kesurupan itu nggak usah ditanya-tanya lur gitu ya. Karena apa, nanti kalau ditanya-tanya ini sosok yang ada di tubuh orang ini atau setan ini nanti malah nyebar fitnah, omongan yang macam-macam. Dia ngaku-ngaku si A lah, si B lah, atau dia ngaku begini begitulah, bahkan mungkin dia minta ini minta itu gitu. Jadi malah makin menjadi gitu. Gak usah ditanya-tanya lur, langsung aja ambil tindakan. Caranya gini, dulur baca aja yang pertama itu pasti Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Dulur baca surat Fatihah gitu. Mau dari telapak tangan dulu tempel ini ke mukanya nih, ke mukanya dulu tempel nih, di jidatnya tempel. Terus dulu baca suratul Fatihah. Setelah surat Fatihah dulu baca, terus dulu baca lagi surat tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Terus sambung lagi nanti ayat kursi. Setelah itu ini dilemesin tangan, tapi di sini agak kenceng, kasih tenaga, power ya, dikasih. Setelah itu, setelah
Al-Fatihah, terus 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dulur baca ayat kursi. Nah terakhir itu dulur usap ke mukanya, diusap ke mukanya dari mulai dahinya ini diusap sampai ke mulutnya. Nah pas di mulut ini nanti dia akan terbuka atau mengancing, kan tadinya mengancing ya, terus terbuka. Lalu ini ditarik, rasain aja, nanti di situ ada rasa, di tangan kita itu ada rasa, kita tarik aja. Nah, sambil ditarik itu kita baca kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tarik sekuat tenaga lur. Nah seperti itu, insya Allah ya. Intinya semua itu harus yakin, minta pertolongan kepada Allah, minta supaya saudara kita ini disembuhkan atau dihilangkan dari gangguan makhluk-makhluk jahat yang di tubuhnya ini gitu. Niatin sama dulu diusap itu. Jadi diulangi lur ya. Pertama ditempel ke mukanya nih. Kalau memang dia ngamuk, kalau bisa diusahakan jangan sendiri lur. Takutnya ngamuk, karena tenaganya kalau dia memang asli kesurupan itu tenaganya luar biasa gitu. Nggak seperti dia aslinya. Itu harus dipegangin sama temennya yang lain, karena takutnya nanti dia ngamuk malah mukul. Itu nggak lucu kan. Nah, tempel ke dahinya, ditarik ke bawah sampai di mulutnya itu kita seolah-olah kayak menarik sesuatu, kita tarik, ini kita buang gitu lur. Itu cara pertama. Cara yang kedua ada di belakang lur, jadi di belakang sini. Nah, nih. Jadi dari mulai tulang belakang itu paling belakangnya, kalau dia dimiringin atau dia ditengkurap atau dia berdiri atau duduk, dari belakangnya itu lur, dari mulai pinggang paling bawah, nah itu didorong ke atas, itu sama bacanya. Jadi kalau intinya untuk bacaan ya lur ya, sama aja sih, apa aja dulur baca, yang penting dulur baca itu dengan sepenuh hati memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terserah dulu mau baca apa, terserah, nggak apa-apa. Yang penting yakin, minta pertolongan kepada Allah. Mau baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, boleh. Atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau mau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Atau mau baca bismillahirrahmanirrahim, boleh. Apa aja lur. Mau baca surat Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, terserah. Kalau dulu mau baca, atau dulu apa surat Al-Baqarah dari pertama sampai terakhir baca, silakan, nggak apa-apa. Apa aja itu baca, yang penting satu, dulur harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah tanpa ada rasa kesombongan sedikit pun, tetap ya, karena la haula wala quwata illa billah. Itu aja. Jadi semua itu intinya jangan panik aja dulu ya. Jadi kalau dari belakang dulu dorong, sama bacanya Fatihah 3 ayat terakhir Al-Baqarah, terus dulu baca ayat kursi. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dorong sampai di belakang kepala ini, ditarik, dibuang. Jadi seolah-olah didorong, diangkat, setelah di kepala dibuang. Nah gitu, dibuang gitu. Gitu loh. Jadi kembali lagi semua ke keyakinan ya. Itu insya Allah kalau dulu yakin pasti sembuh. Nah nanti setelah itu kita lakukan ya, diusap atau didorong dari belakangnya itu, dia akan lemas tuh, tanda-tandanya dia akan sadar. Itu dipukul pipinya, nah disadarkan, dipanggil namanya, dipanggil. Kalau masih nggak bisa juga, ini masih bandel, juriknya ini bandel, nah, cara lain lagi ada, yaitu dulur ajan di kupingnya, di telinganya sebelah kanan diajanin. Nah, itu diajanin di kuping sebelah kanan, terus dibaca sebelah kirinya qomat. Nah, insya Allah itu dia juga akan pergi dengan sendirinya, dia akan panas itu lur ya. Kalau masih nggak bisa juga keluar juga, ini mungkin nggak semua bisa ya. Nah, dulur baca kulhu geni. Nah ini udah beda lagi nih urusannya gitu. Tapi insya Allah kalau cuma kesurupan biasa, insya Allah bisa keluar lur gitu ya. Nah, setelah nanti dia lemes tuh, udah keluar, lemes dia belum sadar, disadarin, dipukul pipinya sambil dipanggil namanya, suruh istighfar, panggil namanya, misal si Fulan, sadar. Nah, kalau dia udah buka matanya, dikasih minum air putih. Cuma air putihnya sebelum dikasih minum, kita bacain dulu surat Al-Fatihah 3 kali lur ya. Baca surat Al-Fatihah 3 kali, terus tiupin, kasih minum, terus ambil sedikit, usapin ke mukanya. Nah gitu, nanti setelah dia sadar, dibimbing
suruh istighfar, istighfar. Ditanya, nama kamu siapa? Oh ini, oh udah, berarti udah sadar, bener ngetes gitu lur ya. Itu paling gitu lur. Jadi diulang lagi ya, bahwa kesurupan itu ada dua. Yang kesurupan memang kesurupan asli, kemasukan makhluk goib, baik itu setan, jin atau apapun itu. Yang satu lagi kesurupan dia suges. Yang suges ini, nah ini ada yang suges kita belum bahas ya. Yang suges ini, kesurupan suges atau depresi ini susah-susah gampang lur. Kenapa susah-susah gampang? Sebenarnya yang suges ini, si orang yang kesurupan ini dia masih sadar, setengah sadar gitu, cuma dia nggak bisa ngendalin emosinya, luapannya. Jadi hampir sama kayak orang apa ya, marah-marah, ngamuk gitu, nggak terkontrol. Jadi bisa kita bikin mudah pada saat orang ini bisa kita tenangin, ditenangin dulu, kita kasih juga masukan supaya dia sadar, istighfar, sadar, sembuh gitu. Kita nggak perlu bacakan pun insya Allah kalau yang suges itu dia sembuh, cuma kita kasih masukan aja supaya dia tenang gitu. Tenang, karena intinya kalau yang kesurupan sugesti itu dia hanya ada apa ya, suatu masalah atau tekanan mental yang ingin dia ungkap, meledak gitu, itu keluar dari jiwanya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Susahnya kita bacakan ayat-ayat biasanya dia nggak eling-eling gitu. Kenapa? Ya karena sebenarnya yang merasuk itu bukannya murni setan. Jadi ya setan sih, amarah dia dikuasai setan, tapi dia sendiri masih sadar gitu. Yang bisa bikin dia sadar itu kadang pikiran dia sendiri gitu. Dia merasa udah, saya udah puas teriak-teriaknya, ngamuk-ngamuknya, udah dia akan sadar dengan sendirinya gitu. Makanya ada kalanya ada orang kesurupan, udah dibiarin aja ntar sembuh sendiri gitu. Nah itu yang biasanya kesurupan karena suges. Dia punya masalah, dia punya tekanan, atau dia punya suatu yang sifatnya dia nggak bisa ungkap, akhirnya meledak seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang kesurupan asli seperti tadi sudah saya jelaskan, ciri-cirinya tangan ngepel, gigi terkancing, dan ngamuk, tenaganya juga berkali lipat dari aslinya, suaranya juga berubah. Nah itu biasanya kalau kita bacakan ayat kursi atau al-fatihah atau ayat-ayat kalimat Allah itu, dia langsung reaksi lur, dia langsung panas. Tapi kalau yang suges ini biasanya dia agak susah reaksi karena dia sadar gitu. Seperti itu loh. Nah cuma gini loh, ini pesan juga buat dulur-dulur, jangan ngobatin orang kesurupan itu kan ada yang dipencet ya, dipencet di bagian apanya kenceng gitu, ditekan. Itu jangan lur, karena yang ada nanti malah melukai jasadnya, melukai orang yang kesurupan ini gitu. Kasihan, setelah dia sadar dia akan merasa sakit gitu sesudahnya gitu lur. Jadi kalau itu dia memang kesurupan asli, nggak perlu ditekan dengan sekuat tenaga, cukup kita tempel aja, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau kita baca kalimat Allah, dia udah akan panas sendirinya, akan kesakitan gitu. Nggak perlu kita tekan dengan tenaga kita lur ya gitu. Tapi mungkin kalau yang suges bisa juga, karena dia suges kita tekan biar dia sakit, jadi dia sadar gitu kan, gitu lur. Jadi pertama harus benar-benar bisa dulu pahami dulu, dilihat dulu, diperhatikan orang ini kesurupan sugesti atau kesurupan memang asli makhluk astral gitu lur ya. Ya itu sedikit pengalaman saya selama ini megang orang kesurupan seperti itu lur. Cuma kebanyakan hampir 80% sekarang ini suges gitu. Kadang dia yang bisa dibilang itu kesurupan massal. Nah itu sebenarnya suges. Mungkin 1-2 ada yang asli kesurupan ya, kerasuk. Yang lainnya ikut karena merasa dengan situasi kondisi seperti ini mencekam. Nah, itu dengan sendirinya dia bereaksi ikut kesurupan juga gitu, kesurupan massal gitu lur ya. Mungkin dulur-dulur juga udah sering menemui mungkin ya, atau mungkin pernah langsung megang atau pernah turun ngobatin orang kesurupan gitu. Mungkin dulur-dulur ada yang sudah paham. Di sini saya bukannya mengajari atau ini hanya sifatnya kita sharing aja, berbagi lur. Insya Allah kalau memang ada manfaat ya alhamdulillah gitu buat dulur, ambil baiknya dan buang yang buruknya omongan dari saya gitu lur. Gitu ya. Kayaknya gitu aja lur ya. Sedikit istilahnya apa,
ilmu atau pengetahuan, kita berbagi, karena mungkin sekarang ini banyak orang yang kesurupan karena zamannya semakin maju, semakin modern, semakin canggih, dan kesurupannya juga mungkin aneh-aneh gitu lur. Nah gitu lur. Mohon maaf ya lur ya kalau ada salah-salah omongan dari saya. Sekali lagi saya di sini bukan mengajari dulur-dulur, tapi kita sama-sama sharing berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dulur gunakan. Kalau memang tidak ada manfaatnya untuk dulur-dulur ya silakan dibuang gitu lur ya. Alhamdulillah lur, gitu aja. Nah, kiranya perjumpaan dengan kami malam ini dulur, dengan saya nih. Pokoknya dulur dukung terus channel kami, jangan lupa subscribe, saran, kritik kirim ke kami. Insya Allah dari saran dulur, dari kritik dulur itu akan kami jadikan untuk perbaikan kami ke depannya lur ya. Sekali lagi kami mohon kepada dulur semua, sampaikan baik buruknya kami, sampaikan aja lur gitu. Dan terima kasih untuk dulur semua yang sudah subscribe kami, yang udah dukung channel kami. Terima kasih banyak. Semoga kami di sini ada manfaatnya juga dari buat dulur semua. Kiranya itu aja lur ya. Sebelum kita tutup, kita sholawat lagi lur ya. Jangan pernah bosan dengan selawat sampai kita menutup mata berselawat lur ya. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini kita mohon kepada Allah, khususnya untuk diri kita diberi kesehatan, keselamatan, dan umumnya untuk seluruh saudara-saudara kita, semoga juga Allah berikan selalu kesehatan dan keselamatan, dan khusus juga untuk negara kita ini semoga kembali pulih, disembuhkan dari segala macam wabah penyakit, dan dikembalikan seperti dulu, sejahtera lagi, aman, damai, tentram. Pokoknya sekali lagi sholawat. Baik lur ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih dulur-dulur. Kiranya itu saja dari kami. Kami akhiri, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.